selesai. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Coba angkat tangan yang tahu. Ya, silakan Beliana. Menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Betul, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Eva memiliki sebuah permainan tentang mystery box. Di dalam mystery box itu akan ada pertanyaan-pertanyaan terkait pembelajaran sebelumnya. Ya, nanti Bu Alifa akan membuka satu persatu box mystery boxnya. Barang siapa yang bisa menjawab mystery box itu silakan angkat tangan. Paham? Baik. Sudah siap? Sekarang kita mulai. Start. Ada angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Bu Alifa yang pertama akan membuka nomor 2. Siapa yang tahu apa tujuan teks laporan hasil observasi? Angkat tangan. Oke, silakan Mas Kemal menjawab. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dan penjelasan secara rinci mengenai suatu hal yang bersifat objektif. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Kemal. Selanjutnya kita akan membuka mystery box nomor 3. Nah, apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Silakan angkat tangan yang bisa menjawab. Ya, Beliana. Teks yang berisi penjabaran umum atau hasil dari pengamatan. Tepuk tangan untuk Mbak Beliana. Stop. Mystery box nomor 4. Bagaimana langkah menyimpulkan teks laporan hasil observasi? Siapa yang bisa angkat tangan? Silakan Mas Dava. Apa jawabannya? Menemukan kata kunci, menentukan kalimat utama, menentukan ide pokok, serta menyusun ide pokok menjadi satu paragraf kesatuan. Betul atau tidak jawaban dari Mas Dava? Yang pertama katanya tadi menemukan kata kunci terlebih dahulu, kemudian menentukan kalimat utama, menentukan ide pokok, kemudian menyusunnya menjadi satu paragraf kesatuan. Betul atau tidak jawabannya Mas Dava? Tepuk tangan untuk Mas Dava. Selanjutnya kita buka mystery box nomor 1. Apa ciri bahasa teks laporan hasil observasi? Siapa yang bisa angkat tangan? Mbak Syarifah, silakan dijawab. Objektif berisi data dan fakta. Objektif, berisi data dan fakta. Betul atau tidak? Tepuk tangan untuk Mbak Syarifah. Box terakhir. Box yang terakhir kita buka yang nomor 5. Apa perbedaan dengan tes deskripsi dan laporan hasil observasi? Apa sih perbedaan yang paling menonjol yang membedakan teks laporan hasil observasi dan tes deskripsi? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Teks deskripsi melibatkan panca indera. Hebat, kalian semua hebat. Ya, berarti kalian masih mengingat materi pada pembelajaran sebelumnya. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih? Hari ini kita akan belajar tentang struktur teks laporan hasil observasi. Ya, untuk apa sih kita belajar struktur laporan hasil observasi? Ya, supaya kalian tahu apa aja sih yang ada di dalam teks laporan hasil observasi, sehingga ketika kalian menyusun teks laporan hasil observasi, susunan kalian itu sudah sesuai dengan strukturnya. Seperti yang tercermin dalam Quran surat An-Naml ayat 60. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah Zat yang menciptakan langit dan bumi serta yang menurunkan air dari langit untukmu, lalu kami menumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya.
apakah ada Tuhan lain bersama Allah? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Maksud dari surat An-Naml ayat 60 ini apa sih? Bahwa Allah itu menciptakan bumi itu dengan sebegitu indahnya. Banyak pemandangan indah yang Allah ciptakan. Nah, kita sebagai makhluknya, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, kita tuliskan keindahan-keindahan alam yang sudah Allah ciptakan untuk kita. Ya, salah satunya dengan cara apa? Dengan cara kita menulis laporan hasil observasi ini. Kita deskripsikan, kita observasi apa yang sudah Allah ciptakan, sehingga semua manusia itu mengetahui keindahan ciptaan Allah. Nah, untuk mempelajari struktur laporan hasil observasi, kalian akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok ini berdasarkan gaya belajar kalian masing-masing. Ya, silahkan dilihat kalian berkelompok dengan siapa. Nah, ada yang namanya kelompok kines. Kelompok kines itu apa? Kelompok kinestetik. Ya, jadi anak-anak yang suka bergerak, Bu Alifah kelompokkan menjadi 1 kelompok kinestetik. Yang kedua, kelompok dio maksudnya apa? Kelompok auditori. Ya, jadi yang suka mendengar lagu-lagu, Bu Alifah kelompokkan menjadi 1 kelompok. Dan FIS, kelompok FIS adalah kelompok visual yang suka dengan keindahan mata. Nah, Bu Alifah kelompokkan menjadi 1 ya. Sekarang silakan berkelompok sesuai dengan pembagian ini. Di taman, silakan kalian menemukan 4 gulungan kertas yang ada di taman itu, kemudian kalian tempelkan di sini. Ya, lalu kalian mencari dari berbagai sumber struktur dari teks laporan hasil observasi. Ya, ada yang ditanyakan kelompok kinestetik? Ya, udah jelas ya? Jelas? Jelas. Selanjutnya kelompok auditori. Jadi untuk kelompok auditori, Bu Alifah sudah menyiapkan sebuah permainan namanya kata berangkai. Jadi nanti kalian akan berbaris, kemudian kalian akan saling mengirim pesan melalui telinga. Jangan sampai kelompok lain mendengar. Ya, kemudian nanti yang di depan itu pastikan dia yang memiliki kemampuan yang paling oke dalam menyusun paragraf. Karena orang pertama akan menentukan pesan itu betul atau tidak sampai di orang yang paling terakhir. Orang yang paling terakhir menuliskan pesannya di lembar sini. Paham? Sudah jelas? Sudah. Untuk kelompok visual nanti Bu Alifah beri kalian mystery box dan pecahkan misteri di dalam mystery box itu. Ya, paham? Paham. Baik anak-anak, selamat berdiskusi.
Najib dari perwakilan kelompok Kines akan menyampaikan hasil diskusi kami. Menurut kelompok kami, urutan yang benar adalah seperti ini. Bawang putih segar berdasarkan hasil penelitian mengandung asam amino alisin. Kandungan asam amino alisin ini memiliki sifat antibakteri, antiviral, dan antifungsi, terutama dalam mengatasi parasit usus. Selain itu, bawang putih memiliki kemampuan seperti penisilin yang mampu mengatasi bakteri. Walaupun tidak dimaksudkan sebagai pengganti penisilin, bawang putih dapat digunakan sebagai obat melawan bakteri. Selanjutnya, menurut kelompok kami, struktur laporan hasil observasi adalah 1. Definisi umum, 2. Deskripsi bagian, dan ketiga, deskripsi manfaat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berliana Febrianti. Saya perwakilan dari kelompok Dio. Untuk urutan paragraf, kelompok kami sama dengan kelompok Kines, tetapi ada perbedaan di bagian struktur laporan hasil observasi. Menurut kelompok kami, pertama definisi umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Prasi Ardani dari kelompok FIS akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Menurut kelompok kami, urutan paragraf yang benar sama seperti Kines dan Dio, sedangkan struktur kelompoknya berbeda dengan kelompok Kines, namun berbeda nih dengan kelompok Kines dan Dio. Menurut kelompok kami, LHO adalah definisi umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Sekian dari kelompok kami. Wabil taufiq wal hidayah. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sempat ada perbedaan pendapat. Kelompok Kines, menurut kelompok Kines tadi, strukturnya ada apa saja? Ada definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Berbeda dengan kelompok Dio dan FIS. Menurut kelompok Dio dan FIS itu, bagian yang terakhir adalah simpulan. Jadi begini ya anak-anak ya, di semua teks itu pasti ada yang namanya pembukaan, isi, dan penutup. Nah, kalau pembukaan di dalam teks laporan hasil observasi itu dinamakan definisi umum, sedangkan yang bagian isi disebut deskripsi bagian. Ya, lalu bagian struktur yang terakhir adalah simpulan. Apakah betul Bu kalau menjawab simpulan kurang tepat? Ya, jadi kalau di dalam teks laporan hasil observasi itu bagian simpulannya itu berisi deskripsi manfaat, gitu ya. Jadi apa struktur teks laporan hasil observasi? Yang pertama ada definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Kita langsung praktek nih melakukan observasi. Bu Alfa punya satu permainan. Jadi kalian harus mengobservasi gambar yang ada. Nanti coba tebak kira-kira gambar itu membentuk kata apa sih? Sekarang kita akan bermain tebak kata. Tepuk tangan dulu biar lebih semangat. Kita mulai ya. Mainkan. Ya, kita level 1. Gambar yang pertama dijawab bersama-sama ya. Observasi dulu. Kira-kira apa sih itu? Membentuk apa itu? Dijawab bersama-sama. Daun bayam. Coba ya. Kita ketik daun bayam. Daun bayam. Oke, kita cek apakah benar. Ya, teman-teman dulu. Jangan disemangat. Lanjut ke gambar yang kedua. Silakan diobservasi. Ini kira-kira gambar apa ya? Ya itu ya. Apa? Kita coba kupas udang. Kupas udang. Kita cek. Ya, benar lagi. Sekarang yang terakhir, gambar yang terakhir kita observasi
penghujung pembelajaran. Nah, sebelum itu, Bu Alifah ingin tahu nih, bagaimana sih rasanya kalian selama belajar satu harian ini tadi ya? Bagaimana rasanya? Kalian bisa menuliskan di link yang sudah Bu Alifah siapkan. Terima kasih anak-anak karena sudah mengisi lembar refleksinya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kalian akan belajar tentang ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Jadi di rumah silahkan kalian membaca dari berbagai sumber apa saja sih ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Untuk pembelajaran hari ini cukup. Bu Alifah mengucapkan terima kasih banyak atas antusias kalian dan Bu Alifah memohon maaf jika Bu Alifah ada kesalahan, ada salah kata, perbuatan atau yang tidak mengenakan di hati kalian. Ya, dimaafkan? Sekarang kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.